Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kusumawati, NIM 192111097 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3C Fakultas Syariah. Ini saya akan menjelaskan materi tentang dalalah serta macam-macamnya. Seperti yang ada di dalam PPT, ada dua macam dalalah. Yang pertama yaitu dalalah yang jelas atas penunjukan hukumnya, dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu berdasarkan tingkat kejelasannya. Yang paling jelas adalah muhkam, kemudian mufasar, nas, dan yang paling ringan kejelasannya yaitu zohir. Yang kedua, dalalah yang tidak jelas atas penunjukan hukumnya, yang seperti yang ada di dalam PPT. Yang pertama yaitu khofi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Pertama-tama saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dalalah. Dalalah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu dalalah, dalalatun, dalalatan, yang merupakan bentuk masdar dari kata dalla yadullu yang berarti menunjukkan atau penunjukan. Sedangkan secara istilah, dalalah yaitu penunjukan lafal nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam dalalah. Yang pertama yaitu dalalah yang jelas atas penunjukan hukumnya. Seperti tadi yang awal-awal, dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah zohir, yang merupakan lafal yang dapat dipahami maknanya secara langsung dan sudah jelas maknanya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, zohir yaitu lafaz dengan sigot menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya dengan lafaz yang lain, namun masih mungkin bisa untuk ditakwilkan lafaz yang zohir tersebut, sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, wa akhalallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya yaitu dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat di atas secara zohir menunjukkan halalnya jual beli dan haramnya riba. Kedudukan lafal zohir tersebut itu wajib diamalkan sesuai dengan lafal tersebut sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis, mentakwil, dan menasahnya. Kedua yaitu nas. Nas merupakan lafal yang menunjukkan hukum dengan jelas dan suatu makna yang berasal dari teks, sehingga dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksis, ditakwil, dan dinasak. Sebagaimana contohnya seperti yang di zohir tadi, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, wa akhalallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya yaitu dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini secara zohir yaitu menunjukkan halalnya jual beli dan mengharamkan riba. Akan tetapi makna ini bukan maksud utama dari ayat itu. Maksud utamanya yaitu menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda atau tidak sama. Kelengkapan dari Al-Baqarah ayat 275 ini yaitu zalika bi anhum qalu innamal bai'u mislu riba, yang artinya yaitu mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, sehingga dalalah nas dari ayat ini adalah jual beli tidak sama dengan riba. Yang ketiga yaitu mufasar, yaitu lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah yang tegas dan jelas, sehingga penunjukannya itu tidak mungkin untuk ditakwilkan dan ditaksis, namun bisa dinasa ketika pada masa Rasulullah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 2, azaniyatu wazani wajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jalda, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap dari keduanya 100 kali dera. Kata mi'ah berarti 100, tidak bisa
dikatakan dengan jumlah lain atau digantikan dengan jumlah lain dengan jelas, tegas, dan tidak bisa diartikan dengan kata lain, itu namanya mufasar. Hukum mufasar adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafadznya. Yang keempat yaitu yang paling jelas atas penunjukan hukumnya yaitu muhkam, yaitu suatu lafal yang menunjukkan makna dan dalalah yang tegas dan jelas serta qot'i, ada kepastian, sehingga tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis, dan dinasak. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat kejelasan lafadznya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah, artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Contoh lain untuk memperjelas yaitu sudah terpapar di dalam PPT, bisa dilihat dan dipahami. Kemudian macam yang kedua yaitu dalalah yang tidak jelas atas penunjukan hukumnya. Ini juga terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu khafi, yaitu lafaz dari segi penunjukannya kepada maknanya adalah jelas, namun ketidakjelasannya muncul ketika menerapkan makna tersebut kepada kasus tertentu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38, wasariku wasarikotu faqta'u ahdiyahuma, artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri maka potonglah tangan mereka. Kata sariku berarti jelas sebenarnya. Secara lafal sebenarnya jelas, akan tetapi kejelasan tersebut muncul ketidakjelasan karena kasus yang lain. Apakah pencopet, penjamret masuk dalam asarikotu? Kemudian yang kedua yaitu muskil, yaitu lafal dari penunjukan makna terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa pendapat dalam memahami lafaz tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasata quru, artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Kata quru mempunyai makna haid dan suci, jadi akan tetapi tidak jelas karena memang mempunyai makna yang beragam. Kemudian yang ketiga yaitu mujmal, adalah lafaz yang mengandung makna bersifat global di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafaz itu sendiri, sehingga kejelasannya hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholah wa atuz zakah, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kata wa aqimus sholat bersifat global, tetapi tentang bagaimana tata cara sholat itu tidak dijelaskan dalam lafaz ini. Ini butuh penjelasan melalui penjelasan yang lain. Yang terakhir yaitu mutasyabih, yang artinya yaitu lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan makna dan tidak ada dalil yang menjelaskannya, sebagaimana terdapat dalam huruf muqatta'ah pada surat Al-Baqarah alif lam mim, pada surat Yasin Yasin. Ada yang berkata itu ada maknanya, akan tetapi sebagian besar ulama berkata ini adalah ayat yang mutasyabih, yaitu ayat yang tidak jelas maknanya. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.